Anak pinter, nang ning, nang ning nung, nang ning nung, deng, dut. Sini, 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 macan kemayoran. Penunggunya Monas gede banget kamu semonas ya tingginya. Iya, lagi maju dikit lagi ya, pintar. Ya anak, Ya, ya, ya sudah. Di situ boleh duduk, boleh duduk. Iya, duduk yang baik. Tenangin hati dulu. jagain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang Ustadz Danu mengungkap rahasia batin di balik setiap diri manusia? Di program ini kami akan membantu mereka narasumber kami, baik permasalahan mereka yang medis maupun yang non-medis. Yang pertama adalah Ibu Ismawati. Permasalahannya adalah beliau sempat atau pernah menikah dengan dukun yang mengobatinya. Perceraian pun terjadi, namun penyakit menjadi-jadi. Jika ingin sembuh, Ibu Isma harus kembali ke pangkuan sang mantan suami, yaitu dukunnya tersebut. Langsung saja kita bertemu ya. Tepuk tangan semua boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju Ibu. Sini Ibu silakan. Ya Ibu Isma ya. Ya, Ibu Ismawati. Iya, Jadi intinya dari semua cerita ini Ibu ada perjanjian goib lah gitu ya. gue baru tahu 2 minggu. Emang enggak? Saya minta maaf sama dia karena kan saya punya penyakit kanker gitu. Kata Ustadz Danu katanya kalau misalnya sakit kanker itu dosa yang maksudnya suka jengkel, marah, yang terpendam. Saya memang kesal sama mantan suami gitu. Saya pendam, saya minta maaf sama dia. Terus ya dia bilang saya maafin gitu, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi saya buat suatu ikatan perjanjian gitu di tubuh kamu gitu. Tolong dong saya minta dilepasin gitu. Terus dia bilang ada syaratnya. Syaratnya menurut kamu pasti berat kata dia gitu. Ya udah tolong saya minta dilepasin kata mantan suami saya. Ya balik lagi ke saya gitu. Balik lagi ya, jadi mau ada pernikahan lagi. Oke, kita rentetin pertama. Jadi Ibu Isma ini sempat ada sakit dulu, Iya. ya. Lalu datanglah ke pengobatan Iya, pengobatan. alternatif sama mereka ini, sama laki-laki ini. Sebelumnya juga pernah berobat juga di tempat yang lain gitu. Lalu salah satu sang pengobat ini ternyata Ibu jatuh cinta gitu ya? Suka gitu. Sukanya sadar apa dipelet kira-kira? Ta'aruf. Oh, taruh. Nah, Jadi saya langsunglah akhirnya menikah. saya pikir ta'aruf itu menjauhi deh itu, ternyata Dari zina. iya gitu, ternyata saya harus salah gitu, maksudnya harus lihat Belum kenal terlalu dalam benar, ya. benar. Jadi berapa tahun usia pernikahannya waktu itu? Dari 2013 bercerai 2017 berapa tahun? Oh, hanya 4 tahun. Iya, Punten aku pengen tahu, kalau kankernya ini kanker apa Ibu ya? kanker payudara stadium 3. Oh, udah 3 ya. Alhamdulillah nyerinya itu berkurang, terus sekarang mengecil gitu, yang udah dioperasi udah diangkat tapi tumbuh lagi. Tapi Tumbuh. setelah saya ngikutin Ustadz Danu gitu, ya dia mengecil tapi yang saya herannya kenapa setiap saya mengamini itu baru sakit. Ya. Tapi kalau misalnya saya nggak mengamini Ustadz Danu itu nggak sakit. Ya. Tapi kaki saya kayak kebakar nih. Saya kan guru ngaji gitu. Saya nggak bisa ngajarin ngaji anak-anak sekarang gitu hafalan. Saya setiap hari memang ngajarin hafalan. Target saya anak-anak hafal Al-Quran. Semenjak saya sakit kayak gini, saya kepanasan. Jadi saya selalu ngajarin hafalan anak-anak, tapi kaki saya nggak bisa diem gini karena kaki saya kayak kebakar.
Di dibilang saya suka ngikutin, terus saya kekunci, diikat, nggak tahu pakai foto. Saya nggak tahu fotonya. Pokoknya saya keikat, saya selalu bilang ke foto-foto gitu. Kalau kerasukan, Iya, ke foto. kesebut gitu, foto gitu ya. Udah, saya undang dulu bintang tamu kita boleh ya, Ibu ya. Tenang dulu nggak apa-apa ya. Nah ini pemirsa berbicara soal orang yang bisa mengobati, ternyata bintang tamu saya ini, ya mungkin ibu-ibu sering melihatnya di panggung musik dangdut ya. Ternyata bisa juga mengobati orang. Nah saya ingin tahu lebih dalam nih, apa yang bisa Cupi Cupita lakukan kalau ada orang yang datang kepadanya dan minta pengobatan. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Cupi silakan. Assalamualaikum Cupi. Cupi silakan duduk di sofa, boleh langsung. Ya, gelis ya ibu-ibu ya? Oh, makin gelis karena tertutup ibu ya? Iya. Assalamualaikum Dek, apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi kalau ngomong soal bisa merasakan Iya. sakit orang atau mengobati itu, betul itu? Kalau ngobatin mah nggak bisa ya Cupi, cuman kan namanya kita waktu kecil sering diajarin, terus alhamdulillah kan Cupi juga waktu dulu sempat diurus sama nenek sama almarhum kakek Cupi. Jadi sering dikasih tahu nih kalau misalkan oh kayak gini kan kebetulan apa ya, almarhum kakek kan ilmu agamanya alhamdulillah lah, maksudnya banyak yang Cupi pelajari gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan sekarang pas Cupi udah dewasa kayak begini, Cupi tuh jadinya oh tahu kalau misalkan ini kayak gini nih, misalkan ini halnya kayak begini, oh Cupi harus ngapain gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kakek nenek ini mewariskan ilmu lah ya, Paling banyak mah kakek. almarhum kakek. Almarhum kakek. Oke. Yaudah Cupi nanti disimpan lagi ceritanya, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Sekarang aku ke Ibu lagi. Ibu ini kalau keluhannya sekarang bagaimana? Maaf bagian dadanya atau apa kaki? Lebih dekat mikrofonnya boleh. Ya di sini sih kayak Masih senut, nyeri ya. senut gitu. Tapi kalau mengamini Ustadz Danu tuh dia baru bereaksi sakit gitu, panas di belakang pundak, sama kaki saya kebakar kayak kebakar nih semuanya, Iya. kanan atau kiri gitu. Jadi saya selalu mau begini kakinya gini-gini nggak bisa diem. Kalau kata mantan suami diikat di bagian mananya? Hmm. Masuk. Yaudah, saya pinjam mikrofonnya boleh. Tenang. Nggak apa-apa. Saya pegang aja ya. Pasti. Saya pegang ya. Yuk kita sambut Pak Ustadz, ibu-ibu dengan tepuk tangan boleh. Bapak silakan bergabung Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah amin. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada yang mulai gelisah ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya minta tolong lepasin ya ikatan di kaki nih. Saya udah nggak betah sama saya nggak betah. Kamu siapa? Saya ilmunya, Ilmunya siapa? mantan suami. Oh, Saya diikat, diikat di mana? pengen minta balik lagi, dianya nggak mau Iis. Oh gitu. Iya, saya kebakar ini tiap hari dia ngajarin ngaji Oh, ngaji gitu. anak-anak, hafalan Al-Quran, saya kepanasan kebakar ini. Saya udah nggak mau, saya minta diislamin sama Hah? Pak Ustadz. Minta diislamin? Iya, saya juga Beneran? minta islamin. Saya minta diislamin sama Iis nggak ngerti dia. Dia cuma ngajarin anak-anak ngaji, hafalan Al-Quran. Iya. Tiap hari Seneng saya kamu. kepanasan. Oh, kebakar. kepanasan. Kebakar saya. Iya. Minta dilepasin ya. Iya. Saya kasihan sama Iis. Iya. Gak apa-apa nanti saya bantu lepas. Iya. Macan Kemayoran. Oh, Macan Kemayoran. Itu film zaman tahun 80-an itu. Di mananya apartemen Kemayoran? Aduh, Gua di mana sih? Macan Kemayoran. Dari mana? Dari Kemayoran. Penunggu Monas. Dari Loh, penunggu Monas. Bukannya satpam Monas itu yang nunggu. bukan. Pak Ustadz. Zamannya Belanda. Oh, zaman Belanda.
Macan Kemayoran. Waduh. Waduh. Terus kamu di dalam situ yang diingat kamu maksudnya? Bukan anak buah saya. Oh anak buahnya. Iya, Yang ngomong sama aku tadi anak buahmu. bukan. Banyak yang, Hah? banyak yang, Oh banyak. Terus kamu apanya? yang benci sama Iis. Kamu benci? Enggak, Oh enggak ya. saya mah baik mau ngeluarin semuanya tapi nggak bisa. Mau ngeluarin semua tapi nggak bisa. Di situ. Iya. Aduh. Macan Kemayoran. Kenal sama... Takut. Takut sama siapa? Sama saya? Enggak, saya enggak galak. Saya itu macan ompong. Sini. Depan. Ampun, Bos. Enggak saya apa-apain. Sini loh, sini. Panas kebakar. Apa iya? Kebakar sama Iis aja udah dibakar mulut tiap hari. Tapi nggak keluar-keluar nih. Berarti kamu itu juga ikut kekunci di situ. Bener. Kekunci di kaki apa di Sini, di sini. kekunci di kaki apa di Di punggung? leher. Oh, sama di leher. Iya mau nyekek. Disuruh nyekek sampai mati. Oh, Nggak gitu. mati-mati. Ya jangan dicekek. Ya, jangan, nggak boleh matiin orang ya. Dosa. Nanti masuk neraka. Oh, udah tahu ya. Aku dari ngomong begitu mulu. Gua kan kepanasan. Iya. Bakar mulu sama Iis. Aduh, kapan ada orang itu santet bisa ngaku dosa itu ya? Iya. Sini loh, sini. Sini Macan. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, sini. Iya. Iya, sini, deket sini enggak apa-apa. Astagfirullah. Ajim. Oh, bisa kamu ya. Tiap hari. Ngaji mulu. Ajim mulu dia. Gua kepanasan. Dia ngaji begini-gini nih. Gini-gini. Gua gini-gini aja. Oh, gitu. Panasan. Oh, iya. Tapi emang dia mah ibadahnya rajin. Heeh. Sholat malamnya minta sama Allah, minta disembuhin sama lewat Ustaz dan Oh, gitu. Berarti dia kamu, sampai nangis tiap malam. tapi berarti kamu itu suka nonton aku, berarti? Bener. Bener. Ini kepanasan ini jangan diliatin apa. Wa ilahi illallah. Oh. Muhammadur Rasulullah. Iya. Ya sudah. Berarti kamu mau masuk Islam juga? Mau masuk Islam, tapi jangan dibalikin ke dia lagi ya. Oh, enggak. Pindahin ke yang lain. Gini. Kalau masuk Islamnya nanti gimana? Gak mau. Nggak mau. Ntar dibakar gue. Oh, nanti dipakai. Udah kebakar. Oh, iya. Ya sudah. Ya sudah. Astagfirullah. Aji. Aduh. Bisa. Iya nanti. Iya nanti saya bantu ya. Iya. Asyhadu. Ustadz, ini Macannya lagi ngerangkum semua yang dia tonton. Iya. Dari episode awal sampai ini dirangkum semua sama Iya. Pak Ustadz. Sini loh Macan, sini loh, nggak apa-apa. Kamu warna apa sih Macan Kemayoran? Tingginya gue semunas. Hah? Tingginya semonas. Kalau gue lagi marah semunas. Kalau lagi kagak mah kecil kayak macan beneran. Kalau ada Pak Ustadz kayak Macan beneran. Takut lah. Kalau di luar segede Monas. Sekarang masuk Monas bayar berapa? Enggak tahu, orang gue suruh jagain doang. Ya udah diundang Pak Ustadz sini. Sini. Nggak apa-apa. Gak usah Enggak, kepanakan, apa-apa. kamu baik. Katanya mau masuk Iya, katanya mau masuk Islam, kau Ini jauh-jauh. berat. kalau Macan baik gimana jalannya? Coba yuk. Nah, anak pinter. Nang ning nang ning nung. Nang ning nang ning nung. Deng. Dut. Sini Macan Kemayoran. Penunggunya Monas gede banget kamu semonas ya tingginya. Iya, lagi maju dikit lagi ya, pintar. Ya anak. Ya sudah, di situ boleh duduk. Iya, duduk yang baik. Tenangin hati dulu. Jagain. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Apa Ki? Kenapa? Keluar rek dijampe, nak. Didoain. Aing nak didoakeun nak. Kuringna keluar heula. Tong. Ustadz, abahnya keluar dulu jangan katanya. Jangan di dalam. Nanti terakhir aja, setelah santetnya nanti dikeluarin ya. Alhamdulillah gimana? Cina keluar. Oh iya. Ya yuk, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Lia. Ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, agar sakit yang diderita Ibu Lia bertahun-tahun, di mana ada orang yang ingin memisahkan Ibu Lia dengan suaminya, yang menginginkan kehancuran rezekinya Ibu Lia ya Allah. Amin. Akinya emang iseng Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz Afwan. Dan yang akan merusak rumah tangganya Ibu Lia ya Allah, dan menjadikan sakitnya Ibu Lia ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, Jangan dikasih. jika Ibu Lia dibikin dengan patung ya Allah, dan patung tersebut dipuasai oleh dukunya ya Allah, dan patung tersebut ditusuk dengan paku di perutnya Ibu Lia, ditusuk dengan paku di dadanya Ibu Lia, ditusuk dengan paku di kepalanya Ibu Lia, dan juga di kaki dan punggungnya Ibu Lia ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, Tarik santet. agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihir, telur dan santet yang ada dalam patung dengan nama Ibu Lia ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet pada patung-patung dengan nama Ibu Lia ya Allah. Dan aku mohon agar engkau hancurkan seluruh paku yang ada pada perutnya Ibu Lia, dada, kepala, punggung, tangan dan kakinya Ibu Lia ya Allah. Aku mohon kepadamu, hancurkan seluruh mantra-mantra yang ditusukkan dengan paku yang ada di dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Hancurkan 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 ya Allah dengan patungnya yang bernama Ibu Lia ya Allah. Hancurkan ya Allah, dan seluruh alat-alat yang dipergunakan untuk berbuat zalim pada Ibu Lia, aku mohon akan kau hancurkan semuanya ya Allah. Baik patungnya, jarum atau pakunya, maupun alat-alat yang lain, pecahan kaca, ijuk dan sebagainya, aku mohon agar engkau hancurkan ya Allah. Amin. Aku mohon agar engkau hancurkan ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik, seluruh ilmu-ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik, aku mohon agar engkau hancurkan yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan dan penyembuhan musyrik ya Allah. Engkau hancurkan ya Allah yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Keluarkan dan hancurkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Hancurkan dan keluarkan dari dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Keluarkan ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Ibu Lia ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuh Ibu Lia ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, kembalikan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuh Ibu Lia. Engkau kembalikan pada orang-orang yang berbuat zalim kepada Ibu Lia ya Allah. Kembalikan sihir, telur dan santet pada orang-orang berbuat zalim pada Ibu Lia ya Allah. Kembalikanlah pada orang-orang berbuat zalim pada Ibu Lia ya Allah. Amin.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, telur dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia, ya Allah, amin. Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Lia, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu keluarkan juga ilmu dari orang tua sebelum Ibu Lia, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lia, ya Allah. Keluarkan ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Lia, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Lia, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Lia bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Lia kepadamu, ya Allah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Enak tapi sekali tes keluar. Hatur nuhun. Iya, Ki, udah keluar sekarang ya. Ngos keluar ngan sakedeung arek menta nyuhun ke nana we. Hatur nuhun nyata kasolehan, kapintaran, Ya. soleh pintar. Titipkeun ada cenah geus sada da geus kaluar aing mah ngaganggu cuman ngajaga unggul mah ngaganggu itu geus init ana geus talukeun. Alhamdulillahirabbil nuhun. Udah keluar, Ki. Dah, sana keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bu Lia. Bu Lia ngapain di sini? Nggak tahu. Bu Lia, ngapain sendalnya di situ? Tuh. Kemana? Bingung ya Ibu ya? Ya nggak apa-apa. Kayak kami tahu tadi ada yang bilang kalau Ibu emang malu mengutarakan semuanya tentang pernikahan segala macam, nggak apa-apa. Yang penting insya Allah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah perutnya gimana sekarang? Alhamdulillah kan Pak Ustadz suka ngamin-ngaminin di rumah. Alhamdulillah. Rabbil alamin nuhun Pak Ustadz, terima kasih sebesar-besarnya. Makasih. Iya, Terima kasih ibu-ibu semuanya yang mengaminin. Semuanya kru MMC, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh Ibu. Mohon maaf kalau ada. Iya. Enggak apa-apa. Ibu tuh bersyukur yang jagain Ibu tuh baik gitu maksudnya. Siapa? Mana aku Ya. tahu siapa. Bentukannya bagaimana kita juga kagak tahu ya Pak Ustadz. Iya. Pokoknya yang jagain Ibu manggil Pak Ustadz tat itu aja udah. Mohon maaf. Mohon maaf. Tahu. Lucu banget. Bisa bangun tuh? Bisa. Biasa. Nih. Pakai sendalnya sepatu kaca. Ya pamitan sama Pak Ustadz boleh. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang umur. Amin. Amin. Ya makasih Ibu, cincinnya bagus. Pak Ustadz kira-kira itu prosesnya berapa bulan Pak Ustadz? Kalau dari yang nurut kayak gitu Pak Ustadz? Kalau santet relatif cepat ya. Oh gitu, insya Allah ya Pak Santet Ustadz ya. Ya, Bacain banyak banget yang kayaknya kayak mau kerasukan gitu ya. Tapi di sini kan duduk sendiri tuh serem aja gitu, hawanya udah nggak enak banget. Terus ya itu yang paling Cipi seremin, setiap Pak Ustadz berusaha untuk doain, kenapa banyak yang kesurupan gitu ya. Terus kayaknya kalau untungnya banyak orang dipegangin, Cipi takutnya wah berontak kayak gimana, karena Cipi ngelihat tadi sebelah sana berontak banget, sebelah sana berontak banget, terus sebelah sana juga ada. Gimana ya Cipi, Iya. di stres.
Cupi kan sensitif sebenarnya ya orangnya ya, sensitif dengan dunia goib. Tapi Pak Ustadz kalau melihat Cupi ini kan mohon maaf Cupi ya, di dunia tarik suara khususnya mungkin genre dangdut, namanya kan orang kalau biduan katanya sih Pak Ustadz bukan dari Robi ya, katanya itu identik dengan ilmu yang bisa menyerang, entah itu sihir, santet atau apapun. Ini kalau Cupi nih Pak Ustadz, saya nggak tahu, saya bukan nanya Pak Ustadz, kan Pak Ustadz bukan dukun ya. Iya, Kalau iya, Cupi sendiri merasa, kamu kan perasa. Perasa Kamu banget merasa aku. ada yang nyerang kamu nggak dengan ilmu hitam? Sebenarnya kalau ngerasain bisa tuh Pak Ustadz, Cupi. Tapi kalau kayak Cupi nerka itu memang bener-bener gelap banget siapa atau apa ya maksudnya siapa yang ngerjain atau apa segala macam itu gelap banget. Tapi kalau ngerasain feeling ya, mungkin feeling Cupi tuh aduh kayaknya ini nggak jelas. Sampai tuh, maaf Cupi cerita sedikit ya. Iya. Waktu Cupi syuting, itu lagi biasa aja tuh Pak Ustadz. Tiba-tiba tangan yang sebelah sini bener-bener plak, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai Cupi bilang, Pak, ke ke sutradara Cupi, Pak aku nggak bisa gerakin tangan aku yang sebelah sini. Terus kata sutradaranya, ya udah Cup, lu santai aja nggak apa-apa. Nah terus udah kayak gitu, makin lama makin nggak berdaya banget. Sampai akhirnya kayak Cupi gendong sendiri tuh, dibantuin sama teman-teman, Cupi gendong sendiri. Terus Cupi pikir, Cupi udah ngerasa tuh, ini pasti ada sesuatu. Nah tapi Cupi ngerasa, oh ya udahlah, lupain aja gitu kan. Cupi tuh nggak diperbesar masalah kayak gitu. Terus udah kayak gitu, udah berusaha dikerok sampai dikop, takutnya ada angin apa segala macam. Tapi benar-benar kayak lepas banget gitu. Sampai Cupi di rumah, ya udah sebisa-bisa Cupi ngaji apa segala macam, dan itu lama loh Pak Ustadz, 1 bulan. Jadi di gini tuh bener-bener di gini. Kalau syuting ya udah Cupi nggak bisa gerakin tangan yang ini. Itu di rumah, kalau di rumah kan pegel ya. Ini kan berat kan. Sampai Cupi ini loh gendong loh. Jadi ke orang patah tangannya ya? Iya, tangan tuh patah, ya kan. Tapi kan yang namanya tangan berat kan. Iya. Istilahnya. Jadi Cupi kayak bawa-bawa gini, kayak bawa-bawa tangan. Kan itu berat mesti di... Itu gejala apa itu Pak Ustadz kira-kira? Pak Ustadz kok mandangin Cupi gitu banget Pak Ustadz? Karena ceritanya Cupi apakah juga seru ya Pak Ustadz ya? Sampai kayak patah tapi nggak patah. Kayak lumpuh tapi nggak lumpuh gitu ya? Iya, sampai kalau ditanya ke dokter juga pasti juga ya. dokter bingung. Cupi pikir itu masuk angin atau ya nama-namanya kita. Tapi kan Bingung ya, udah dikerok padahal ya. Iya, udah. Ternyata artis kerokan juga ya Bu, sama aja Bu kayak kita gitu Bu. udah dikop juga, Kop takutnya lagi. angin apa segala. Sampai ya biru istilahnya. Ya, karena kan nama-namanya kita ini. Tapi Itu apa Pak Ustadz kira-kira? Hah? Masuk angin? Enggak ada jin yang nempel di tangannya aja. oh, Enggak suka aja sama Mbak Cupi. Saya Cupi namanya ya? Iya. Cupi salah apa ya? Hah? Oh, banget. Sengaja Pak Ustadz sengaja orang mengirimkan atau memang nyasar atau apa itu yang di tangan kanannya Pak Ustadz? Jin aja nggak suka. Oh jin. Dengan alasan tertentu jin nggak suka Cupi masuk ke Cupi? Iya. Ya kayak si ibu tadi, Ibu Siti tadi kan nggak suka gitu aja. Oh, tapi dia cuman sebelah sini doang tuh Pak Ustadz. Mau dua-duanya. Pak Ustadz janganlah. Ya udah. Kalau udah cuma sebelah mah disyukuri, untung nggak dua-duanya. Kalau dua-duanya gimana? Iya. Iya, Nanti nyanyinya agak susah Pak Ustadz. Gini nanti ya. Allahu Akbar Pak Ustadz. Betul. Berarti tanya buat Cupi apa nih Pak Ustadz biar jin nggak benci sama Cupi nih Pak Ustadz? Ya sebenarnya kalau jin itu kan gampang ditebak ya sebenarnya. Jadi orang baik aja jin itu nggak suka, udah gitu aja. Oh. Jadi orang baik, nggak aneh-aneh, Udah cukup itu. cukup sekali. Cukup.